Sebetulnya katanya bukan tenayan, tengayan. Tengayan. Jadi tengayan itu juga ada yang mengatakan berasal dari nama pohon tenggayun. Sejenis pohon lurus yang getahnya itu beracun. Dan banyak dulu tumbuhnya di daerah Tenayan sekarang. Ini ada dulu jauh sebelumnya lah, masih kecil-kecil lah. Itu tuh ada ngumpul batin selapan, batin gasip, batin mana lah, lagi banyak tuh bang, sampai ke Bulu Cina. Jadi orang tuh meletakkan tambal-tambal batas pun. Ya, antara Sungai Luko. Oh ya. Berarti Sungai Luko seberang. wilayah yang gasip diambil Siak, Nah, Siak. Ini wilayah Tenayan diambil Pekanbaru. Karena Pekanbaru ini sama lah dengan ceritanya badak. Kenapa namanya badak? Dulu memang banyak badak. Oh, emang ada, Pak? Iya. Oh, bukan karena Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama konten kita nggak tayang, guys. Sekarang kita bikin konten baru bersama, hari ini kita tetap sama Pak Dadang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Oke. Sama juga Pak Romi. Batin Tenayan, Pak. Nah, ini calon batin Tenayan. Calon batin Tenayan. Karena beliau generasi ketiga, Pak, yang masih hidup. Dari masih hidup. Karena beliau cucu dari batin Tenayan yang sedang menjabat saat ini, Pak, ya. Kita jangan di konten sebelumnya ada juga bahas tentang asal-usul nama Senapelan, asal-usul nama Rumbai. Ya. Ada satu kecamatan juga lumayan besar wilayahnya kan, seperti Tenayan nih. Tenayan tuh untuk kosakata orang Pekanbaru yang sekarang kayaknya nggak ada menggunakan kata Tenayan untuk kata lain. Kata Tenayan tuh hanya untuk kata tempat Tenayan itu aja. Jadi nggak tahu kita mau tarik itu artinya kemana, dari mana. Kira-kira Pak Romi sendiri ada nggak informasi bahwa Tenayan tuh apa ceritanya? Apa yang ada di situ? Kalau sedengar pendengaran saya dengan kakek, kalau Tenayan asal dari Tenayan itu dari kakeknya ini siapa nih? Ya. Alhamdulillah kakek ini sekarang namanya Haji Muhammad Siin. Oh, batin Tenayan saat batin, ini. Ya. Alhamdulillah beliau masih sehat, umurnya udah jalan 125 tahun. Allahu Akbar. Alhamdulillah 125 tahun berarti mempunyai memori yang sangat panjang sebetulnya. Panjang ya. Pelaku sejarah. Pelaku sejarah ya. Itulah dapat informasi dari beliau langsung. Makanya awak ini sebagai cucu yang bertanya kenapa nih namanya Tenayan, asal-muasalnya dari mana, gitu kan. Beliau pernah menjelaskan kalau Tenayan itu ada sebuah pohon namanya kayak pohon menyan yang biasa orang gunakan menyan untuk asap-asapan gitu. Nah, itulah asal muasal Tenayan tuh. Tapi banyak versi. Ada yang tempat orangnya bertani dulunya, bertanian katanya. Itulah banyak versi ya nama Tenayan. Tapi beliau menjelaskan sama saya itulah asal muasalnya nama Tenayan. Karena terlalu banyak pohon menyan di kawasan itu dulu. Jauh sebelumnya, jadi dulu tuh pertama kali kampung Tenayan itulah letaknya di Stukul dulu, pinggiran sungai. Stukul berarti sekarang masuk wilayah siapa tuh, Pak? Masuk wilayah Pengambang. Jadi kalau versi yang kita dapat kan beberapa versi nih. Ada tadi salah satunya yaitu pohon moyan tadi, atau pohon kemenyan. Tapi ada juga versi yang mengatakan bahwa Tenayan atau Tenggayan itu sebetulnya katanya bukan Tenayan, Tengayan. Jadi Tengayan itu juga ada yang mengatakan berasal dari nama pohon tenggayun. Sejenis pohon lurus yang getahnya itu beracun. Dan banyak dulu tumbuhnya di daerah Tenayan sekarang. Nah, ada juga yang mengatakan Tenayan itu berasal dari kata Tanyan.
Tayan itu nama satu tempat di Kalimantan. Kolerasinya apa? Itu pertanyaan tuh. Ya, apa korelasinya, Pak? Kolerasinya kalau kita lihat pusaka milik keluarga Batin, apa sekarang itu Pak pusakanya? Iya, kalau kita lihat itu seperti mandau. Mandau. Jadi senjatanya itu ya kayak punyanya di Kalimantan sama kan kita. Nah, kita dengar kan cucu Batin sendiri mengatakan bahwa pusaka keluarga mereka itu mandau, dan itu memang mandau, saya sudah lihat, dan memang mandau Pak. Mandau itu adalah ciri khas senjata Dayak atau Kalimantan. Kenapa ciri khas itu sampai ke Batin Tenayan? Makanya saya bilang tidak ada kolerasinya. Tenayan itu berasal dari kata Tayan, satu tempat yang ada di Kalimantan. Kemungkinan itu bisa saja, walaupun kita tidak punya catatan, tapi kita bisa mengurutkan atau mengkaitkan benang merah yang ada itu. Salah satunya itu tadi, Tenayan itu berasal dari kata Moyan, dari Tengayan, dari pohon Tengayun, dari apa nama tempat, yaitu Tayan. Kalau misalnya kita hitung kan, apakah di tahun, kalau Pekanbaru itu adanya tahun 1700, ya. 1700 sekian, Pekanbaru ada 84. 1784 ya, ada nama Pekanbaru ada 1784. Apakah di bawah periode 1784 orang Dayak udah ada berarti kan kita anggap orang Tenayan kan udah ada sebelum 1784. Karena dia sudah mendahului Pekanbaru. Dia lebih dulu ada dibanding kota Pekanbaru ada. Berarti di tahun 1700, 600, 500 atau periode 300 tahun ke bawah ini anggap aja lah seperti itu. Kalau kita mau anggap saja kita mau membenarkan asumsi, bukan asumsi, informasi dari Pak Romi tadi. Tentu kita timbulkan asumsi berarti udah ada kemampuan orang Dayak berlayar sampai ke. Iya, pasti Pak. Berlayar sampai ke Sumatera, malah ke Madagaskar. Orang Banjar sampai ke Madagaskar. Ya, saya mau ke situ tadi karena kalau saya mau bilang tidak, karena kayak saya belum nengok budaya maritim orang Dayak tuh. Karena mereka kan budayanya kan di darat kan. Di darat lebih banyak. Nggak ada budaya maritimnya. Tapi di Madagaskar tuh bahasa Malagasy itu dia paling dekat kan hanya kedua bahasa. Kalau tidak bahasa Kalimantan pada umumnya, spesifiknya tuh Dayak, Banjar. Ya. Jadi kita juga tidak tahu persis nih seperti apa. Makanya kita bilang ini segala versi kita ambil saja. Ya. Tunggu, saya potong juga. Tunggu bentar, Pak. Saya potong. Bahkan udah ada pun bukti otentik bahwa bahasa di Madagaskar itu berkaitan dengan bahasa di Kalimantan. Kan udah ada nih buktinya nih. Sama nih, kemiripan bahasanya kan bisa 80%. Tidak ada bukti juga yang bisa kita pegang bahwa ada pernah pelayaran yang berhasil dari Kalimantan ke sana. Tapi itu belum ada, jembatannya belum ada. Tapi dia tiba-tiba dari ujung ke ujung aja ada. Ya gini Pak, sejarah itu ada yang tercatat apa hanya ada yang hanya lewat mulut saja? Betul. Nah itu dia. Jadi kita enggak bisa percaya, segala versinya kita ambil. Makanya tadi orang Kalimantan tidak punya kemampuan, siapa yang bilang? Itu kan anggapan orang Bugis punya kemampuan sangat-sangat tinggi, ya betul. Karena Pak, setiap Bugis itu memang umumnya pelayar. Kalimantan itu apakah tidak pelayar? Pelayar Pak, cuman mungkin tidak sehebat Bugis. Ya itu tadi. Itu saja, tidak sehebat Bugis. Kita Sumatera pelayar tak pelayar Pak. Tapi apakah kita sehebat mereka? Enggak. Kalau misalnya kita mau ngambil persamaan, Arung Palaka itu tahun berapa, Pak? 600. Tahun 16-an. 1600 kan? 1600. Kalau sudah bisa orang tuh berlayar kan? Batin Tenayan ini Pak, sudah ada 15 Pak. 15. Ya 100 tahun. Berdasarkan catatan Androis ya. Ya, berarti kan 100 tahun sebelum cerita Arung Palaka pun udah ada budaya berlayar. Jadi kalau abad 15 itu zaman-zaman masih kerajaan Siak lama, Jawa Melaka. Iya. Itu perkiraannya. Tapi kan kita bilang kita Melayu ini sangat susah mencari catatan lama itu, sangat susah. Yang ada itu tutur. Di dalam tutur itu bisa saja nanti kita jumpai sebagian kebenaran di situ. Bisa juga tutur itu melebih-lebihkan, malah mengurangi. Jadi kalau tutur kita masih harus memilahnya lagi. Nah itu salah satunya asal nama Senat Tenayan tadi itu tadi berdasarkan nama pohon, tapi kebanyakan memang nama pohon. Kalau gitu sekarang itu kan Tenayan akhirnya juga dipakai untuk
jadi nama pemerintah. kecamatan, Ya, kecamatan. wilayah administratif kecamatan. Yes. Apa yang bisa kita ketahui tentang eksistensi suku atau batin Tenayan sekarang nih? Jadi mereka dalam bentuk apa sekarang nih? Mungkin Pak Romi lebih paham, tapi begini, Tenayan ini kan sudah catatan yang kita punya itu kan bab Al-Qaid yang kuat. Di situ dibunyikan tentang batin Tenayan itu. Induk batin Tenayan kan? Induk batin, induk talang. Induk talang, maksud induk talang itu kalau ada orang talang yang berantau ke Kerajaan Siak, dia boleh Kerajaan Siak terutama ke Pekanbaru, dia boleh masuk ke dalam batin Tenayan. Maksudnya berhinduk, mengambil suku. Karena sama-sama talang ini, maka boleh dia di situ. Nah, itu di dalam bab Al-Qawaid, catatan-catatan Belanda pun ada sebagian, tapi tidak banyak. Tidak banyak memang. Kalau di catatan siapa Kapten Hendrik Temmer itu malah yang dicatat tuh batin Pengambang. Ada batin Pengambang ada. Nah, Tenayan kita belum buka lagi nih sampai bawah nih. Apakah ada tidak? Tapi Pengambang dengan Tenayan ini kan hampir satu jaman. Hampir satu jaman. Mereka pernah berdekatan, pernah hidup berdampingan, Makanya sebagian orang Tenayan tuh kadang dia berpindahnya ke seberang. Iya, betul. Maka hubungan kekeluargaan batin Pengambang, batin Tenayan, batin Senaplan ini kuat sebetulnya. Mereka masih berhubungan, walaupun pertama dulu batin Tenayan itu kalau dalam catatan Android disebutkan dia menyerang batin Senaplan. Tapi kan itu cerita dulu. Cerita ke bawahnya kan tidak seperti itu. Mereka menjalin hubungan kekeluargaan. Ada perkawinan juga. Ya. Beliau kan juga menikah dengan salah satu keturunan batin Senaplan. Jadi kekeluargaan itu masih sangat kuat. Makanya kalau dibilang nanti ini orang Tenayan kok kuburannya di Stukul, karena ada hubungan tadi. Iya. Tapi kalau di segi wilayah adat dia tidak bisa, Pak. Tetap tidak bisa. Kalau wilayah adat mungkin dari Sungai Sair sampai ke sini, dari ini sampai ke sini itu wilayah batin Dari Sungai Sair sampai Sungai Pendanau, dari Sungai Siak naik ke darat sampai ke Bulu Cina, itu wilayah batin Tenayan. Tapi kalau dia ke seberang tidak, kenapa? Ini sudah wilayah batin Pengambang atau wilayah Senaplan itu. Sekarang kita sebut Rumbai. Ya. Rumbai. Ada juga tuh, mungkin selanjutnya kita nanti bikin video dengan Pak Wo. Boleh. Pak Wo Sula. Udah lama pula kita. Udah lama kita nggak ke sana. Beliau banyak sekali informasi tentang sejarah-sejarah dan beliau sempat jumpa dengan Pak India itu apa? Yang di sini yang di Senaplan nih. Pak Sulaiman. Sulaiman India. Beliau jumpa. Ya, karena Sulaiman kan tahun 70-an 80-an baru meninggal. Saudagar. Orang kaya saudagar di sini lah, Pak. Ya karena beliau itu dulu hobinya nyampan tuh. Dayung ya kan. Paling nyebrang dia dari mancing. Nah, satu lagi yang kita tanya nih. Setiap kepala suku itu batin itu kan hanya sebutan, Pak. Jabatan. Dia pasti punya gelar. Kita sampai sekarang pun tidak tahu nih gelar apa. Saya menduga-duga saja. Tapi saya mau kepastian juga dari beliau ini. Apakah beliau punya catatan atau punya cerita dari kakek ya? Belum ada. Dari kakek tentang siapa sih gelar batin Tenayan nih? Kalau batin Senaplan kita sudah dapat gelarnya siapa? Dalam catatan lama disebutkan gelar beliau itu batin Senaplan Setia Diraja. Ini catatannya. Setia terhadap tapi raja ya. Pada waktu kita bertanya dengan salah satu keturunan keponakan batin Senaplan terakhir, siapa Idang siapa namanya Idang siapa namanya Pak Jawahari itu disebutkan gelar batin Senaplan itu Tuah Satya. Tapi dalam catatan Belanda saya lihat Satya Diraja. Kalau saya bilang saya lebih cenderung menyebut nama Melayu itu Tuah memang. Ditambah catatan Belanda Satya Diraja. Satya Diraja ini biasanya ini gelar yang diberikan oleh kerajaan. Digabungkan dengan gelar suku berarti gelar batin Senaplan ini bisa kita simpulkan sebagai Tuah Satya Diraja. Cuman batin Tenayan kita belum jumpa nih. Nah, apakah Pak Romi dapat cerita dari kakeknya? Misalnya ada sedikit membuka di gelar kita ini, entah panglima apa, entah ini. Kita kan tidak tahu nih. Ada gelar-gelar kayak gitu, cuman tidak menjelaskan secara detail, Bang. Kenapa gelar itu namanya itu? Apa arti dari gelarnya?
ini dari mana nih dia gelar-gelar kayak gini, itu belum dapat aku lagi bang. Nah, dia secara detailnya nih. untuk ini sebetulnya kan tugas kita nih. Ya. Apalagi tugas beliau nih. Jangan sampai orang Pekanbaru tidak tahu lagi batin Tenayan itu. Sayang kita. Kenapa? Walaupun gelar itu kita belum tahu, tapi catat saja dulu. Ya. Bisa dicari nanti datanya. Kenapa? Bagi saya sejarah itu pasti dia mencari jalannya sendiri untuk muncul itu. Dia tidak bisa ditutupi. Pasti nanti muncul sendiri. Kemana saja nanti ada salah satu data atau cerita nanti kita dapatkan di sini. Yang penting kita catat dulu. Sebetulnya harus selagi yang tua-tua ini masih hidup nggak bisa itu dicari. dia. Cuman yang tersisa sekarang ini kan keturunan batin Tenayan tuh yang generasi yang paling atas nih, levelnya sama kayak Atu ini itu tinggal 2 orang nih. Nah, itu adik-beradiknya tinggal 2 orang, yang satu ya oke kakek nih Atu nih umurnya 125. Nah, ini yang nenek yang di Rumbai namanya Wan Kaya tuh. Wan Kaya itu umurnya 108 lah, 108 gitu lah. Cukup tua. Beliau masih hidup nih sekarang nih di Rumbai kan. Nah, seharusnya kan tugas beliau nih, nanya-nanya nih. Oh, video berapa? Tanya. Itu. Atau dicatat cerita. Itu harus tuh. Kalau enggak, Pak, lihat kan di sebagian nih, minta maaf nih kita nih. Cuman kan maklum lah ya, namanya juga dialek bahasa. Enggak apa-apa. Dialek bahasa tuh kadang penyampaian, kadang ya namanya juga Melayu kan ada Melayu kasar, Melayu halus. Ya kan? Bapak tahu enggak, saya menulis sekarang 200 itu lebih banyak cerita orang. Benar tidak benar, kita tuliskan dulu. Yang benar nanti kita sesuaikan dengan data ini benar. Kami pun ada juga perjanjian sumpah itu kata kakek. Perjanjian sumpah apabila menikah dengan satu suku ya kalau enggak gila mati. Sesuku maksudnya. Iya. Berarti kan hampir sama dengan tetangga kita yang sebelah nih yang pakai materi ini. Enggak boleh nikah sesuku. Iya, enggak boleh nikah sesuku dah. Memang realita itu. Memang ada nyatanya kita menyaksikan langsung itu paman sendiri nikah dengan sepupu. Akhirnya dia gila. Setelah dia gila pisah, meninggal, itu ceritanya sumpah-sumpahnya itu. Nah, sebetulnya kan ini enak digali. Yeah. Yang hobi-hobi sejarah macam kita ini enak menggali seperti ini. Yeah. Kalau misalnya kita balik ke tentang batin Tenayan tadi, apa komoditas utama untuk penghidupan orang batin Tenayan ini area apa dia Pak? Apakah dia perkebunan kah? Kira-kira ada nggak informasi yang kita di zaman dulu tuh? Apakah yang dia berikan dalam bentuk apa, dia memberikan bentuk kesetiaannya kepada raja, kepada Sultan Siak? Pertanian. Berarti memang dari dulu udah wilayah perkebunan. Ya. Makanya di daerah kita tuh dulu ada apa aktivitas orang-orang suku Tenayan tuh dulu apa? Gitu? Berkebun, bertani, sama kayak orang Sakai. Sakai mirip ya. Talang seperti Talang, itu. ya. Cuman itu yang saya pernah merasakan tuh Pak Bim, apa yang dirasakan sama orang Sakai dulu yang berpindah-pindah itu. Nomaden. Berpindah. Nomaden. Berpindah. Kadang bisa sampai ke Okura, pindah nanti ke Melobong, bisa pindah ke antara batasan Bulu Cina itu, ya. Berpindah-pindah nanti berkebun situ, berbulan-bulan, nanti mondok lah di situ. Berarti Pak Romi sempat merasakan kultur kebiasaan diajak sama suku. kakek kan pindah-pindah gitu. Nah, sebetulnya Pak, yang berpindah-pindah ini menandakan itulah wilayah adat mereka. Iya, benar. Kenapa? Selagi mereka berpindah, pasti tidak ada yang menyatakan keberatan. Ya, karena memang masih wilayah. Itu masih wilayah dia. Iya, benar-benar. Jadi sebetulnya kalau mereka sekarang bingung mana sih wilayah kami, ya ikuti aja itu ladang berpindah tadi. Iya. Sampai di mana sih? Nah, itu sebetulnya wilayahnya. Kalau kita tidak punya catatan pasti, itulah bukti bahwa kita buatan sebelumnya adanya danau itu tempat nanam padi dulu. Karena rawa kan. Nanam padi, sedang segala macam. Di situ sempat berkebun dulu, bertani dulu di sana. Itu cerita dari bapak kan, Bang Gaye cerita kayak itu. Makanya kenapa batin Tenayan ini bisa ke seberang? Itu tadi mungkin karena perkawinan mereka diberikan apa? Iya kan? Hak tanah lagi. Bukan hak tanah.
dari misal sebelah istrinya situ, berarti hak tanah istrinya yang dikelola bukan hak Ya, tanah dia. ya, benar, benar, benar. Iya, iya. Tapi kalau tanah dia pasti tidak boleh, Pak. Ya, benar. Kalau tidak ada hubungan pasti tidak boleh. Karena itu kalau orang adat, kita masuk ke tempat orang, lalu kita kelola tanpa izin orang adat, berarti kita tidak beradat. Iya, benar, benar. Melanggar aturan. Melanggar aturan tak boleh. Makanya waktu beliau cerita ke Danau Buatan, saya udah nangkap nih. Berarti ada hubungan keluarga nih, nikah dengan orang sana atau orang Batin Pengambang, pasti. Maka diperbolehkanlah. Itu kan hak istrinya di situ atau hak suaminya, maka dia boleh melakukan itu. Tapi kalau hak batin tenayan tidak ada di seberang. Saya pastikan tidak ada. Kenapa? Karena aturannya jelas, aturan adat tuh. Ini tanah ulayat siapa? Ini tanah ulayat siapa? Tanah ulayat ini tidak akan bisa menyeberang dari batas dia. Ya, betul. Nah, itu. Saya pernah juga waktu itu dari Pak Uwo itu juga kayaknya informasinya. Dari Pak Uwo atau dari Bapak ya? Ada pulau di tengah-tengah perbatasan antara wilayah Batin Tenayan dengan Batin Pengambang. Jadi nanti mereka di tengah pulau itu tumbuh pohon. Ada madu di situ. Per musim. Musim ini itu hak Batin Tenayan yang ngambil madunya. Iya. Cerita Pak Romi itu, saya kurang Ya. paham itu. Itu Nanti kalau karena ada perdebatan itu. daerahnya di mana? Itu daerah Pendanau ya? Sungai Pendanau. Pendanau, berarti Karena memang perbatasannya batas antara Gasip dengan Tenayan. Oh, Gasip ya. Gasip. Ya, Tenayan. ada pulau. Jadi di Sungai Pendanau itu ada pulau kecil. Hmm. Ditumbuhlah batang pohon ya. sialang batu. Ya. Sialang untuk Sialang. madu, penghasil madu. Jadi setiap bermadu, jadi disitulah antara Batin Tenayan dengan Gasip saling mengambil hak milik ini segala macam. Jadi disitulah ditentukan apabila musim ini gilirannya Batin Tenayan, musim ke depan gilirannya Batin Gasip. Ya, berarti kan Jadi biar tidak ada pertumpahan darah. Ya. Cuman itu sebelumnya memang ya ada keributan apa segala macam karena saling mengklaim. Ya. Nah, karena pulau itu memang di tengah dekat sungai itu. Sungai Pendanau tadi itu itulah batas antara Batin Batin Tenayan dengan Batin Gasip. Saling mengklaim ini hak Kalau sekarang kami. di mana tuh, Pak? Kalau sekarang memang batas Pekanbaru dengan Siak. Oh, gitu. Kalau kita Arah PLTU. ke atas lagi. Ke atas lagi. Atas lagi. Kalau kita sekarang nih kalau kita naik kapal hampir 2,5 jam ya. Naik Ya. Pompong 2,5 jam Ya. lebih. Saya pernah waktu itu Ya. dengan Bapak itu. Jadi di Naik, batasnya sampai ke PLTU itu aja udah habis sejam. Maredan batasnya. Iya, Maredan. iya. PLTU itu aja belum sampai Okura lagi. Iya. Di atas lagi, di atas PLTU lagi. Jadi kalau kita pakai mobil sekarang ini depan Sungai Lukut, Tapi memang lebih kurang enaknya depan Sungai kita Lukut. susur pakai sungai. Sebenarnya kalau ada nanti rezeki dan kesempatannya, apa yang kita ucapkan nih lokasi-lokasinya, Ya. kita harusnya ke sana. Boleh. Sekedar Boleh, tidak ada mendokumentasikan masalah. ke sana. Untuk, Kita Enaknya bukti gini. empirisnya. Iya. Kayak cerita inilah ya kan. Teluk Leo itu. Nah. Tenggelamnya kapal itu Kapten Leo. Kapten Leo. Ada juga lokasinya aja. Ya. Tapi kita dulu sempat mendokumentasikan, cuman file mentahnya udah nggak ada sama saya. Waktu kita ke makam Syekh Ahmad Badawi, kan ada ditunjukkan sama Pak Woto kan, Wak Sulatu ini dulu parit apa namanya, sungai apa? Sungai Pengambang. Ya, tapi sekarang sudah jadi sebesar parit dia, Iya. karena pembangunan kan. Ya. Terus ada yang orang yang dimakan harimau tuh, Sungai Lasi. Narasi itu nama orang. Orang yang jadi nama sungai. Ada kan kita datang ke situ kita videokan, cuman file mentahnya sama saya udah hilang kayaknya. Ya kalau ingin pembuktian sejarah memang seperti itu, datang ke tempatnya. Sama Betul Pak. tidaknya nanti, tidak usah dipikirin betul tidaknya. Sama lah dengan ceritanya badak. Kenapa namanya badak? Dulu memang banyak badak. Oh emang ada Pak? Iya. Oh bukan karena nama hewan aja gitu. Iya. Di area itu berarti ada jalan unggas, jalan apa? Enggak ya? Jadi dulu. Berarti memang ada badak. Iya, dulu katanya ada badak. Jadi dapatlah dari ini orang-orang cerita dulu lah, tuh. Dapat badak. Jadi kan dulu lewat darat kan susah Pak. Benar. Jadi lewat sungai, gitu. Sungai Tenayan tuh. Sungai Tenayan itu kan tembus sampai ke Badak. Ya. Sungai Tenayan itu kalau kita di Badak itu ada pendakian sedikit, ada sungai kecil tuh, ada kedai orang atau ada sungai. Iya. Itu Sungai Tenayan itu. Jadi dulu dapat orang tuh Badak. Jadi
pengepulnya itu udah nunggu di pinggiran Sungai Siak itu. Oh. Untuk bawa badak nih, yang diangkat badak ini didorong dipakai lewati sungai sampailah ke Sungai Siak. Oh. Nah, itu dulu. Jadi Makanya dikasih dijual lah itu dulu. Berarti dulu salah satu komoditas juga berarti Iya, badak tuh. Ya, makanya dia banyak mereka. badak. Ceritanya kayak begitu. Iya. Sampai dijual sampai ke hilir lah berarti Iya. ya. Sampai di hilirnya. oh ya, saya pun baru tahu nih. Saya baru tahu. Baru tahu nih kan. Iya. Saya ngiranya tuh padanannya mungkin di kiri kanannya ada jalan ayam kah, jalan unggas kah apa, nama-nama memang kebetulan aja gitu area nama-nama Pokoknya banyak. binatang dijadikan Kalau- jalan, kalau untuk nama jalan cerita gitu. Tenayan ini nggak habis karena banyak kali ceritanya. Kayak Rasosati itu, Sao lah, ular lah, inilah macam-macam nama-nama daerah-daerah sana tuh. Nah, Sofati, jadi, kayak apa yang Rasosati bisa diceritain lagi Pak? itu Okura ya. Asal saat itu Okura, kampung asli Okura. Ya. Okura itu kan pindahan daripada Okura asli itu. Okura Okura yang asli. namanya asli itu Okura itu ya di Tenayan. Yang di Tenayan ya. Karena perkebunan Okura itu di Tenayan. Apa? Seiichi Okura, nama pengusahanya tuh Ya, orang orang Jepang. Jepang. Ya. Jadi Okura, kenapa Okura sekarang pindah ke pesisir Rumbai? Karena orang-orang Tenayan itu berpindah ke seberang. Ya masih wilayah dia. Ya istilahnya kawin nikah lah mereka Kawin kan. nikah. Jadi pindah itu di sebelah dari mana orangnya dari Okura nama itu lengket. Sebetulnya nama aslinya kan Rasosati. Rasosati. Rasosati Situkul itu nama-nama asli masih. Apa artinya kalau padanannya Pak di bahasa Indonesia situkul tuh? Situkul itu kita mukul. Oh, mukul. Tukul kita pukul. Bahasa Banjar juga itu tukul. Nah. Oh gitu. Kami tukul orangnya, berarti mukul ya. Ada setukul kecil. Nah, itu kok folklornya nanti kan folklor apa masyarakat. Kenapa namanya setukul? Iya. Kenapa ini Ya, namanya berurutan tuh karena ceritanya katanya berurutan. Kenapa namanya Stukul? Kenapa namanya Teluk Patin? Ya ya. Itu pernah dijelasin sama Pak Wo tuh. Ya, Kita harus bikin konten sama Pak Wo lah Kenapa pokoknya. namanya ada Pengambang. melobung, Pengambang, Labuai. Jadi mengambung-ngambung katanya cerita itu. Mengambung-ngambung lah gitu. Oh, melebung. Jadi itu sebetulnya kalau kita fokus nih mau folklor, kita bisa cerita folklornya seperti apa. Nah, tapi folklornya juga tidak bisa kita begitu saja. Harusnya di mana sumber pertama kita dapat ya datangin kalau orangnya masih Ya. hidup. Atau kita ceritakan secara sikit-sikit nanti datangin orangnya sambung lagi ceritanya. Nah itu. Jadi setiap nama di daerah ini bukan hanya timbul begitu saja. Enggak. Kalau sudah ada nama, lalu itu nama lama, berarti di daerah ini kan bukan hanya pendatang yang banyak. Ya, ya. Sekarang kan Pekanbaru dianggap sebagai daerah wilayah pendatang saja, Hmm. dianggap tidak bertuan. Maka tanah-tanah wilayah tanah ulayat mereka, para batin-batin dan para suku-suku ini kan hilang. Dianggap Pekanbaru itu pendatang itu. Baru ini kami yang menguasai, kami sudah ada di zaman ini. Pekanbaru itu kalau tidak kami tidak berkembang. Saya bilang setiap jengkal tanah di wilayah Melayu ini punya pemilik. Iya. Itu sama kayak waktu kita nyari informasi tentang ini hak-hak yang diberikan kerajaan Rokan kepada suku-suku yang bisa untuk menguasai wilayah Rohil waktu itu. Iya. Kan ada kita cari tuh sama bapak kan ya. ada tuh. Sebenarnya kan sudah dipetakan ini wilayah suku ini. Ya. Beberapa ada yang bapak ingat? Ada, ingat. Apa, Pak, nama suku Batu suku apa? Hampar. Suku Batu Hampar. aja. Ya, Hanya satu suku yang tidak punya tanah ulayat itu. Karena dia pendatang terakhir. ya dari Jawa. Tanah ulayat sudah habis. Ya benar. Tapi mereka bisa hidup tapi tidak punya tanah ulayat. Tidak diberi hak milik. Nah, Dia hanya hak tinggal. jadi hak macam pakai. Tenayan ini kan dia punya tanah ulayat walaupun itu dulu wilayahnya wilayah Batin Senaplan, tapi karena Batin Senaplan kalah, maka mereka punya tanah ulayat. Ya. Yang kita ragukan tuh pengambang apa punya tanah ulayat apa tidak, saya tidak dapat catatannya. Karena itu seluruh ini itu wilayah Batin Senaplan semua. Barulah datang batin pengambang, barulah datang batin Tenayan. Datang batin Tenayan, datang batin pengambang. Kalau bisa nggak kita urutkan Pak, mana di antara batin ini yang tercatat lebih tua? Mana Lebih yang tua pasti Senaplan. Pasti Senaplan ya. Pasti Senaplan karena dia Primus Inter Pares. Batin yang pertama membuka Senaplan ini. Ini berkaitan dengan kisah kerajaan Gasib. Jam Tuan Balang
memberikan gelar kepada Datuk Sai menjadi batin Senaplan, Datuk Merbadak menjadi batin penghulu betung, Datuk Merbadak menjadi batin Gasip, Datuk Marpusun menjadi penghulu betung, Datuk apa satu lagi nih, Datuk Kelantan menjadi apa lupa saya nama penghulunya. Itulah asal mula perbatinan atau persukuan ini yang tercatat ya. Ya. Di tepi Sungai Siak ini, ke arah Siaknya. Kalau ke atas Tapung udah jelas itu, mereka punya persukuan tersendiri, ya. punya apa jelas tersendiri. Tapi dari Senaplan ke bawah ini dimulai dari Gasip. Dari kerajaan Gasip yang dipimpin oleh Yang Tuan Balang itu. Dan itu berkaitan juga dengan cerita si Jimbam. Panglima Jimbam. Cuman di catatan lama itu tidak disebut Panglima Jimbam, nama dia Raja Panjang. Raja Panjang kuburannya pun masih ada. Ya. Di SP juga udah pernah ke sana. Di SP sudah pernah ke sana. Cuman Raja Panjang ini, saya kan sering bertanya dengan kawan, Raja Panjang ini nama orang apa nama gelar? Karena Raja yang Panjang pertama itu dia Hindu Buddha, tidak Islam. Tapi Raja Panjang yang kita kunjungi kemarin itu sudah Islam. Islam ya. Berarti gelar. Nisannya ya. Ya. Berarti gelar lah. Bisa gelar. Kenapa? Karena tidak periodenya kan sudah nampak tuh. Dia gelar itu dia pasti turun menurun. Ya. Kalau orang nama dia misalnya Yanto, gelarnya apa? Bidin. Yanto gelar Bidin. Yanto ini kan nama orang nih. Kalau dia meninggal, gelar Bidin kan tetap tinggal. Ya. Lalu anak Yanto nanti misalnya Rahmat, gelar Bidin. Gelar Yanto ini turun pada anaknya seperti itu. Makanya kita kadang bertanya ini nama badan atau nama gelar. Kalau nama gelar bisa saja Pak. Kita bercerita 300 tahun lalu kita bercerita sekarang gelarnya tetap juga. Ya. Nah, ini kadang kawan-kawannya gelaran itu juga disebut nama, ini yang susah kita. Padahal itu gelar. Padahal gelar orangnya tidak sama. Sama. Hang Tuah, saya juga yakin Hang Tuah itu nama gelar bukan nama orang. Iya. Kenapa? Saya juga. Dari zaman Sultan Mansur ada gak nih Hang Tuah? Tapi pada waktu Melaka jatuh, Hang Tuah masih ada. Tapi umurnya sudah 200 tahun, Pak. Tapi eksistensi dia udah nggak ada, Pak. Ya, tapi gelar itu kan ada. Ya. Menandakan apa? Bahwa ini gelar nih. Terus bukan nama. Saya satu lagi, makamnya banyak. Apakah memang di Semenanjung Melayu ini ada beberapa orang bergelar sama? Termasuk yang Raja Panjang atau Jimbam tadi. Makamnya bukan hanya di mana tadi? Di Tebing Tinggi. Tebing Tinggi. Tapi di hulu Sungai Siak ada. Sungai Sail ada. Iya. Menandakan bahwa itu bukan satu orang. Ya. Tapi gelar yang dipakai oleh orang-orang lain. Karena kalau di daerah Tapung si Jimbam ini namanya Semorak Mudo. Mungkin itu nama aslinya. Ya. Kalau di cerita orang Gasip nama Jimbam ini Raja Panjang. Kalau di Sayang Jimbam juga Raja Panjang itu. Kalau kita lihat ceritanya ya itu gelar ini orangnya beda-beda. Ada kalau misalnya kita tarik ke Tenayan punya nggak Pak nama-nama yang bisa disebutkan kayak gitu? Kayak tokoh-tokoh dari batin Tenayan siapa yang mungkin beliau lebih paham. Kalau saya ceritakan nggak enak juga. Ya. Siapa Pak yang bisa, kan banyak juga nih yang belum tahu siapa tokoh-tokoh dari batin Tenayan yang masih bisa kita ingat lah, yang masih bisa disebutkan lah. Kalau memang pasti banyak dilupakan karena mungkin nggak ada tercatat kan, tidak terdokumentasikan dengan baik. Banyak ya sih. Kalau untuk gelar-gelar ini itulah kadang saya sendiri kalau untuk gelar ini saya nggak bisa, banyak versi masalahnya. Namanya orang tua kan umurnya itu nggak bisa diajak pedoman gitu kan. Berarti memang minim untuk nama-nama bisa udah minim ya. Tapi kalau dari bapak ada juga itu ini gelar ini gelar ini. Tapi saya tidak save gitu juga tuh. Karena banyak versi dari kakek kayak gini, bapak kayak gini. Ini batin Tenayan itu yang setahu saya ya. Dari cerita kakek beliau saya pernah juga dapat tangkapan lah. Walaupun belum cerita langsung. Ada disebut Dudang. Dudang itu batin Tenayan. Hidup di zaman Sultan Kerajaan Siak. Nah, Dudang ini kemungkinan Wali Siin punya ayahnya. Berarti kakek Wali Siin. Kakek yang umur 125 tahun sekarang nih.
Berarti Dudang itu hidupnya sekitar di zaman Sultan Kasim atau Hasim? Antara dua itu. Kasim 245, Hasim 1800 akhir. 1800 akhir. Ya kan, 1800 akhir. Jadi Dudang itu kita perkirakan, kita kan tidak tahu pasti juga nih. Kasim atau Hasim. Tapi dia punya anak namanya Banjar. Nah, balik lagi. Ke depan lagi. Yang saya bilang Kalimantan tadi. Kenapa namanya Banjar? Balik lagi, apakah ada hubungan korelasi? Wallahu alam. Nah, Banjar ini yang punya anak namanya Muhammad Siin, yang datuk beliau yang umurnya 125 tahun. Berarti ada 3 generasi ini yang diketahui nih. Saya juga dari cerita orang tua-tua dulu pernah dengar juga. Batin Tenayan itu punya gelar Panglima Hitam. Ada yang bilang Panglima Janggut Hitam. Tapi apakah itu gelar batin atau gelar panglimanya? Walau alam. Ada juga ya. Ada balangnya. Di Malaysia, karena Bapak bilang gelar itu Panglima Hitam, seingat saya di Malaysia ada tokoh namanya juga Panglima Hitam. Bugis, ya. Nah, baru mau saya bilang orang Bugis. Jadi Bugis akhirnya bukan saja di Malaysia, di Siak pun ada. Akhirnya nama itu dipakai untuk salah satu satuan kepolisiannya Malaysia. Jadi lambang satuan itu. Ya, kalau gelar itu boleh saja sama, tapi orangnya beda-beda. Makanya gelar bisa saja gelar di sini Datuk Marigih misalnya. Sebelah sini juga ada gelar Datuk Marigih, tapi di belakang gelar itu pasti ada nama lain lagi. Ya, betul. Datuk Marigih dan Sakti, Datuk Marigih dan Sapuno. Ya. Itu gelar itu bisa saja nama, karena mungkin satu naik moyang nih, Datuk Marigih moyangnya. Tapi ini punya anak nanti nih, 2 atau 3, maka gelarnya bisa ya gelar Datuk Marigih Sapuno, Datuk Marigih apa, bisa saja seperti itu. Makanya gelar Datuk Hitamnya Panglima Hitamnya kita biasa, cuman kita kan tidak bisa memastikan nih. Yang saya dengar seperti itu, Batin Tenayan itu ada namanya. Dia Panglima Hitam nih menjabat sebagai batin kah atau salah satu hulu balang? Ini yang tidak dapat sama saya. Karena ada 2 yang saya dapat itu. Pertama namanya Panglima Jenggot Hitam. Yang kedua Panglima Hitam. Salah satunya saya yakin memang gelar Batin Tenayan. Cuman yang mana? Nanti kita nanti kita tanya nanti. Langsung sama yang selagi masih hidup sebetulnya kan enak ditanya. Walaupun udah agak kalau bisa sih dalam waktu dekatnya lah kita kesana. Nah, kalau kita dekat itu ada podcast Pak. Kita rekam saja dulu apa yang dibicarakan itu rekam saja. Biarkan mengalir aja Pak ya. Malah dibuat kita khususkan nanya, beliau kan udah tua Pak. Masalah ini kejadian itu. Ini waktu kita kemarin ke rekam Wak Idang. Wak Idang itu keturunan Senaplan, Pak Jawahari itu. Nggak lama kemudian ya Pak ya. Namanya umur ya, nggak tahu gitu. Itulah terakhir kami ke sana, duduk dia di atas, masih ada dokumentasi ya Bang ya, ingat ya Bang ya. Jadi duduk nih kami dengarkan ini sampai dia bercerita sampai dia pindah ke Palas ya Bang ya. Saya lupa tuh nama kampung-kampung ini buka itu. Ada dia bercerita kan. Karena perjanjian penyerahan hak kekuasaan sama raja ya Bang ya. Diserahkannya sama raja ya Bang, karena apa? Nah, itu pindahlah orang nih ke Palas. Kalau lambat sebetulnya memang betul. Kalau lambat kita hilang, hanya dibawa meninggal. Karena kalau keluarga nampaknya kadang ada kurang peduli. Apalagi anak-anak muda nih. Nggak hobi. Nggak ada kepikiran dia untuk. Betul, kalau beliau ini kan bisa aja merekam kakeknya. Cuman mungkin nggak hobi juga kan. Kena juga. Seharusnya kan beliau nih yang getol deh. Getol baru kita bantu nanti. Seperti apa. Kenapa sayang Pak? Orang mau menguasai tanah Batin Tenayan, dia nggak akan bisa apa-apa. Kenapa? Dia tidak tahu. Macam mana mau ngambil tanah wilayah kita nggak tahu. Kayak waktu saya jalan-jalan misalnya kan, bukan jalan-jalan, waktu saya misalnya melintasi Tenayan tuh, kan saya nengok tuh wilayah Tenayan kan geografinya kan dia berbukit-bukit. Setahu saya cara menandai wilayah-wilayah itu kalau nggak salah saya antara pohon dan bukit. Pohon, bukit, batu besar. Sungai. Kalau bukit-bukit ini udah diratakan, ya bagaimana cara menandai wilayah adat tadi? Ya sama dengan salah satunya kan pohon sialang Pak. Kalau ada pohon sialang kan 40 langkah tak boleh diganggu. Iya benar. Walaupun itu tidak tanah ulayat, tanah adat dia tak boleh diganggu. Itu menjadi ulayat 40 langkah itu. Ini pohon sialang nih, maka 40 langkah dia tak boleh diganggu. Area itu langkah kelilingnya. 40 langkah itu sekitar berapa meter tuh jadinya? 40-an.
Jadi itu memang tidak boleh diganggu. Walaupun kalau ada 10 itu sudah orang boleh saja berumah dekat situ menjual tanah, tapi tanah ini tak boleh diganggu. Nah ini yang ditebangi perusahaan jadi habis. Kita tidak bisa menunjukkan lagi. Makanya anak muda kalau ingin merebut wilayah tanah wilayah kita pelajari dulu. Kenapa ini bisa jadi tanah wilayah kita? Apa batasnya? Dulunya ada tuh bang. Dulunya ada jauh sebelumnya lah, masih kecil lah. Itu tuh ada ngumpul batin selapan, batin gasip, batin mana lah, lagi banyak tuh bang, sampai ke Bulu Cina. Jadi orang tuh meletakkan tambal-tambal batas dulunya. Tambal batasnya ini wilayah ini wilayah ini. Jadi mereka saling mengakui itu, ini memang betul pasti wilayah mereka, ini wilayah ini itu kan. Macam gasip dengan Tenayan kan, itu kan Sungai Pendanau itu batasnya. Makanya Sungai Pendanau ini menjadi batas wilayah Pekanbaru sekarang. Sungai Lukut. Antara Sungai Lukut. Oh iya. Berarti Sungai Lukut seberang. Wilayah yang gasip diambil Sia. Nah, Sia ini wilayah Tenayan diambil Pekanbaru. Karena Pekanbaru ini bagian daripada wilayah Senaplan. Iya. Ini bagian daripada wilayah gasip ini, bagian wilayah Kerajaan Sia. Sebetulnya masih di bawah Kerajaan Sia. Sebetulnya dia dulu kan Sia Ulu kan, masih kawasan Sia juga gitu. Sia Ulu bang. Kecamatan pak. Itu Sia Ulu itu penamaan kecamatan. Bukan apa. Sia Ulu itu sampai ke Rumbai dulu tuh. Iya. Besar deh. Kecamatan itu administrasi pemerintahan. Administrasi adat beda. Pemerintahan. Administrasi adat itu hanya mengikut itu kan batas wilayah. Iya, Belanda yang buat. Salahnya itu dulu tuh karena Atuk ini dulu pernah ikut tentara militernya Belanda. Kenil. Pakai celana pendek, ada persenjataan, ada bajunya dulu tuh lengkap. Tapi itulah yang dokumentasinya hilang karena pindahnya dari Stukul pindah ke ada di ujung tuh bikin rumah lagi, habis itu pindah ke Tenayan. Ini pindah-pindah bang, berkebun namanya. Udah banyak tuh informasi sejauh ini tentang Tenayan. Next nanti harusnya kita bikin langsung di sana. Boleh, nggak ada masalah. Kita kuburannya diambil, kuburan lama. Makam masih ada pak? Masih. Makam wilayah memang area makam untuk orang-orang batin Tenayan. Sebetulnya yang makam area batin tuh dekat Teluk Patin, yang tempat Syekh Ahmad Badawi itu. Di situ dulu. Di situ makamnya Dudang. Masih ayahnya ada. Atuk ini di situ dikebumikan, termasuk ponaan-ponaannya, apa segala macam, adik-beradiknya di situ. Masih di situ. Syekh Ahmad Badawi kan di situ juga. Baru dipindahkan dia. Kalau yang Banjarnya itu memang dekat PLTU. Ada makamnya. Sampai sekarang masih bisa kita lihat makamnya. Masih ada, cuman ya kondisinya enggak seperti inilah. Udah direnov, udah diperbaiki. Tapi memang Atuk itu bisa menjelaskan di sini dulu sebelum digeledah. Makamnya banyak enggak? Makam banyak atau satu? Ada lagi satu lagi makam yang di bukit di atas tuh. Dia jarak-jarak gini, ini makam, Atuk ini makam, ini lagi makam, ini lagi makam. Kenapa jauh-jauh pak? Kira-kira? Tak paham juga ya. Itu sebetulnya kalau pemakaman itu memang satu aja. Pemakaman suku itu kan dia bisa di Tenayan. Saya yakin di batin Tenayan ini ada persukuan lagi dalam batin itu. Klan suku. Klan dalam. Sukunya. Misal batin Tenayan ya. Cabang keluarga. Dalam ini misalnya kepala sukunya batin itu sendiri, kepala sukunya mungkin suku ini. Ada suku ini. Cuman secara garis besar mereka sebut semuanya ini batin Tenayan. Batin Tenayan. Karena persukuan besar itu biasanya terdiri dari 4 suku kecil, klan. Baru bisa dia membuat kampung, membuat kota. Karena ini. Nah, cuman karena kita pengaruh Johor lebih kuat. Kita ini kan banyak pengaruh Johor nih. Batin Pengambang, Senaplan pengaruh Johornya banyak. Makanya dia hanya membuat batin Senaplan, batin Pengambang, batin Tenayan. Padahal itu ada suku kecil-kecilnya. Senaplan ini ada suku Pitopang Basah, ada suku Domonya. Cuma kalau kita tanya sekarang mereka tidak tahu lagi kenapa, memang tidak ada lagi. Karena sudah bercampur itu, sudah pengaruh Johor itu kuat. Skala kecilnya pak ya. Tapi kalau kita pergi ke hulunya sih kita pun kan dapat jelasan nanti suku Caniago, suku ini, punya suku masing-masing nanti. Karena pengaruh Minangkabau lebih kuat. Nah, pengaruh Minangkabau atau pengaruh Kampar walau alam lah. Yang jelas materinya lebih kuat.
Sementara kita di sini paternya, makanya yang mater itu agak terkikis. Kenapa makamnya terpisah? Mungkin saja yang satu ikut di makam ibunya, yang satu ikut di makam ayahnya. satu ikut makam ayahnya. Karena gini, ini ceritanya juga lagi bang, kenapa makam itu kadang, kenapa makam itu kok jauh-jauh sana sampai ke Teluk Patin. Dulu orang tuh berkebun gitu bang, Bisa saja berkebun, meninggal. jadi meninggal dikebumikan dari Dikebumikan situ. Karena dia sedang mengelola wilayah kebun itu, ya udah di situ bisa aja. saja. Itu ceritanya. Dan itu kalau meninggal itu kan kalau persukuannya dia punya kuburan tersendiri sebetulnya. Bisa, kalau misalnya saya keluarkan pertanyaan kayak gini, setelah kemerdekaan Indonesia itu otomatis tetap jadi hak batin atau gimana? Hak batin. Masih hak batin? Masih hak batin. Tanah itu? Iya. Oke. Bisa hak batin, tapi kan negara kan susah sekarang. Iya. Itu makanya saya tanya. Kalau kita bicara ini bilang kita melawan negara. Iya, itu. Padahal Karena memang hak persekuan. karena kan sebelum negara Negara ada, itu tidak kepemilikan tanah iya. tuh udah ada. Negara itu dia tidak mengganggu tanah persekuan, tanah wilayah dia tidak ganggu. Sampai kita kan tanah kita kan dikuasai dulu tuh, yang dengan PT Bintan. Yang jahat tuh kan oknum negara, Pak. Iya sih. Oknum negara ini dianggap karena ini tanah apa, kita kuasai aja lah. Nggak ada Iya. nih orang punya. Padahal itu saya bilang setiap jengkal di tanah Melayu ini punya pemilik, Iya, bukannya kosong-kosong aja. benar. Tak percaya Bapak, setiap jengkal punya tanah. Pergi ke Sumbar tuh Bapak bisa bangun nggak sembarangan. Nggak bisa lah. Karena apa? Mereka kuat masih memegang. Kita di Melayu kan istilah cuek aja nih. Asal engkau tak ngaku punya aku, dah lah. Iyalah. Dan iya tak betul. engkau lah, tak tanah aku. Di Sumbar tak bisa Pak. Asal tepi jaya tanah itu banyak suku dia, tak jangan coba-coba kita. Iya. Ada aturan Pemerintah tersendiri. punya hak pemerintah. Tapi yang ulayat itu kan dia tuh dilindungi oleh negara. Negara tidak boleh mengganggu tanah wilayah orang, tapi juga harus jelas Pak. Tidak semua daerah wilayahnya tanah wilayah ulayat. Iya, betul. Ini baru kita bilang tanah wilayah seluruh, kan baru ini tanah wilayah nih. Enggak Pak, tanah wilayah itu ada tempat tersendiri dia. Kalau satu wilayah persukuan itu punya tanah, batas tanahnya itu hampir 2000 meter persegi misalnya, ini misal 2000 meter persegi, maka 100 meter persegi itu kemungkinan tanah wilayahnya. Itu yang tidak boleh diganggu. Dan itu hanya milik persukuan, tidak bisa dijual, hanya boleh dimanfaatkan. Iya. Dan itu yang memanfaatkan kalau ada 4 suku, hanya satu suku. Suku lain punya tanah wilayah, bisa saja punya. Nah, itu. Makanya di Sumatera Barat kalau mau belajar tentang wilayah, belajar ke Sumatera Barat. Jangan pula malu kita. Iya, Oh kami loh Melayu, itu soal Minang, tidak bisa, tidak seperti itu Pak. Mereka lebih bagus pengelolaannya. Yang penting kita pengelolaan kita dapat ilmunya. Iya. Kenapa biar kita bisa mempertahankan itu, kita kok tidak bisa. Sekarang kita ngomong apa aja, tidak ada peduli negara, kenapa? Kita tidak bisa menunjukkan mana batas wilayah kita. Saya jamin itu. Ada yang mengaku batas wilayah kami ini 16.000 hektar. Tidak mungkin Pak tanah wilayah itu sampai 16.000 hektar Pak. Tapi batas wilayah adat dia mungkin. Mungkin, ya. Kalau batas wilayah adat, ya. Ya. Iya. Batin Tenayan itu dari mulai tepi Sungai Sahil sampai ke tepi Sungai Pendanau. Arah timurnya berbatasan dengan di batas timurnya batas baratnya Sungai Sahil dengan Batin Senaplan. Sebelah timurnya Sungai Pendanau dengan Batin Gasip. Sebelah utara Sungai Siak berhadapan dengan Batin Pengambang. Sebelah selatannya berhadapan dengan Gunung Cina. Berarti ini bukan tanah wilayah nih Pak. Ini tanah adat namanya, kawasan adat. Adat yang berlaku di dalam kawasan ini adalah adat Tenayan. Setiap pelanggaran dilakukan hukumnya hukum adat Tenayan. Tapi kalau bicara tanah wilayah, maka di dalam itu akan disebutkan nanti dari pohon ini atau dari sungai ini sampai ke sana itu adalah milik Batin Tenayan. Begitu bunyinya. Atau Bukit Tenayan ini adalah tanah ulayat Batin Tenayan. Sekarang kita cari mana Bukit Tenayan itu, jumpa enggak? Nggak tahu kita Bukit Darata. Kita menunjukkan bahwa itulah tanah ulayat kita. Makanya kita melawan negara Pak, nggak pernah menang. Kenapa? Kita tidak bisa menunjukkan, tidak menguasai fisik. Sumatera Barat mereka bisa tunjuk aja. Gunung. Dari bukit ini sampai ke sana itu punya kami. Di sebelah sana tuh yang punya tanah ulayat ini, sebelah ini dia bisa tunjukkan. Iya. Dipanggil mereka semua, mereka mengakui ini tanah kami ini, tanah kami ini. Iya. Masih terjaga. Kita tidak. Melawan pemerintah itu satu aja Pak, Anda punya bukti kuat menang Anda. Maka tidak mau ribet. Pemerintah tidak mau ribet.
dan tidak mau mengapakan rakyat. Nah, kan itu rakyat itu tak dilindungi. Tapi kalau tidak Pak, sesuai dengan undang-undang bumi, tanah, air adalah milik negara dan dikuasai sepenuhnya oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk rakyat. Kan itu bunyinya. Tapi kan ada klausa lain bahwa tanah wilayah dia tidak ganggu. Tapi kita bisa nunjukkan